Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita melanjutkan pelajaran dari pembahasan masalah fiqih al-haid wal nifas dari fatwa-fatwa al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuki pertanyaan yang ke-13. As-su'al ats-tsalits 'ashar. Pertanyaan yang ke-13, ba'dun nisa'i, ada sebagian para wanita, allati yujhidna, yaitu mereka para wanita yang yujhidna dari al-ijhad. Ijhad itu adalah seorang yang keguguran, yang gugur kandungannya sebelum sempurna masa keluarnya, apakah dengan cara disengaja atau tanpa sengaja. Ada sebagian para wanita yang mereka itu keguguran, la yakhlul hal, maka kondisinya tidak terlepas dari imma an tujhidal mar'atu qabla takhalluqil janin. Ada kalanya wanita tersebut keguguran sebelum terbentuknya janin, sebelum janin tersebut menjadi makhluk yang diciptakan, yang memiliki ruh. Wa imma an tujhidha ba'da takhalluqihi wa dhuhuri at-takhtiti fihi. Dan ada kalanya seorang wanita itu keguguran setelah terciptanya, setelah janin tersebut telah menjadi sosok makhluk. Wa dhuhuri at-takhtiti fihi, dan nampaknya pembentukan padanya, pembentukan tubuhnya. Fama hukmu siyamiha dzalikal yawm alladhi ajhadat fihi, maka apa hukum puasa wanita tersebut pada hari itu, yaitu hari di saat dia keguguran. Wa siyamil ayyamil lati tara fiha ad-dama, dan apa hukum puasanya di hari-hari yang mana seorang wanita melihat padanya darah yang keluar. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini tentang hukum seorang wanita yang keguguran, janin keluar sebelum waktunya. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa terkadang seorang wanita keguguran di awal-awal bulan dalam kondisi belum terbentuk padanya janin. Misalnya baru di usia 1 bulan atau lebih dari itu, yang pada saat dia keguguran yang keluar hanyalah darah ataukah gumpalan darah. Dan ada kalanya seorang wanita keguguran itu sudah nampak, sudah terbentuk dari janin tersebut sebagai sosok manusia. Ada tubuhnya, ada tangannya, ada kepalanya, dan bahkan mungkin telah ditiupkan padanya ruh. Dan kita mengetahui dalam hadis-hadis yang sahih, di antara hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan, proses penciptaan di dalam rahim seorang wanita itu dalam 40 hari dia berstatus sebagai nutfah, sebagai mani. Thumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Thumma takunu mudghatan mithla dzalik.
kemudian 40 hari berikutnya, jadi sempurna 4 bulan, barulah menjadi segumpal daging. Nah, pada saat berusia 120 hari tersebut, yaitu 4 bulan, maka di saat itulah ditiupkan pada janin tersebut ruh. Jadi pada saat janin telah berusia 4 bulan, maka itu menunjukkan janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita telah menjadi sosok makhluk manusia. Manusia seperti halnya yang lain, karena telah ditiupkan padanya ruh. Dia telah hidup sebagai makhluk. Lalu kemudian keguguran dalam kondisi telah ditiupkan padanya ruh. Atau sebelum mencapai 4 bulan, namun kondisi janin tersebut telah terbentuk, nampak, terlihat. Ya, ada tubuhnya, ada kepalanya, dan seterusnya, nampak seperti manusia. Lalu keguguran. Nah, pada saat wanita tersebut mengalami ijhad, keguguran, maka ketika itu dia sedang berpuasa. Apakah puasanya batal? Misalnya dia keguguran di siang hari sampai keluar darah. Apakah puasanya tersebut batal karena dia dianggap sebagai seorang wanita yang telah mengalami nifas? Atau tidak? Dan apa hukum puasanya wanita tersebut di hari-hari yang dia mengeluarkan darah di masa-masa setelah dia keguguran tersebut? Nah, inilah yang beliau jawab. Kata beliau, "Idza kana al-janinu lam yukhallaq." Apabila janin tersebut belum terbentuk sebagai sebuah ciptaan, sebagai satu makhluk. Jadi keluar hanya gumpalan-gumpalan darah misalnya, atau gumpalan daging tapi belum terbentuk. Fa inna damaha hadza laysa dama nifas. Maka darahnya wanita yang mengalami keguguran tersebut bukan darah nifas. Ya, misalnya sebulan keluar atau 2 bulan keluar, masih gumpalan darah. Belum ada bentukan makhluk padanya, maka dia tidak tergolong sebagai wanita yang nifas. Dan darah yang keluar disebut damun fasid, darah yang rusak, seperti halnya darah istihadah. Sehingga kata beliau, wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fa innaha tasumu wa tusalli wa siyamuha sahih. Maka dia tetap berpuasa, tetap sholat, dan puasanya sah, sholatnya sah. Karena dia tidak teranggap nifas. Nifas itu kalau seorang mengeluarkan janin yang sudah terbentuk, baru dikatakan itu nifas. Apakah dia keguguran atau dia melahirkan normal. Tapi yang keluar itu sudah ada bentuk, ya, yang dianggap dia telah melahirkan gitu. Adapun hanya sekedar gumpalan, maka dia tetap dalam keadaan suci walaupun darah keluar. Wa idza kana al-janinu qad khuliqa, dan apabila janin itu telah terbentuk sebagai sosok makhluk, fa inna dama damu nifasin, maka darah yang keluar itu teranggap sebagai darah nifas. Berarti kalau sudah 4 bulan ke atas, ya, lalu dia keguguran, berarti dia nifas, karena itu sudah makhluk, telah ditiupkan padanya ruh. Demikian pula sebelum mencapai usia 4 bulan, tapi makhluknya telah nampak, telah terbentuk, ya. Misalnya 3,5 bulan keluar keguguran, tapi nampak ada bentuknya. Ini dianggap oleh para ulama juga sebagai nifas. Nah, kalau sudah terbentuk, la yahillu laha an tusalliya fihi wala an tasum, maka tidak halal baginya untuk mengerjakan sholat, dan tidak halal pula baginya berpuasa. Karena dia sedang mengalami nifas. Dan darah-darah yang keluar di hari-hari berikutnya termasuk darah nifas. Berbeda kalau yang sebelumnya, yang keluar itu belum terbentuk sebagai makhluk, sehingga darah yang keluar adalah darah yang rusak.
Wal qa'idatu fi hadhihi al-mas'alah, dan kaidah dalam permasalahan ini, awid-dhabitu, ataukah ketentuannya, fiha, dalam permasalahan ini, annahu idza kana al-janinu qad khuliqa faddamu damu nifas, bahwa apabila janin itu telah terbentuk menjadi sosok makhluk, maka darah adalah darah nifas. Wa idza lam yukhallaq falaysa damu dama nifasin, dan apabila belum terbentuk penciptaannya sebagai makhluk, maka darah tersebut tidak teranggap sebagai darah nifas. Wa idza kana damu dama nifasin fa innahu yahrumu 'alaiha, maka apabila darah itu darah nifas, maka diharamkan bagi wanita tersebut ma yahrumu 'alan nufasa, seperti apa yang diharamkan terhadap wanita yang mengalami nifas. Tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan seterusnya. Wa idza kana ghaira damin nifasi, dan apabila darah itu bukan darah nifas, fa innahu la yahrumu 'alaiha dzalik, maka tidak diharamkan atasnya untuk melakukan hal tersebut dari ibadah, dari sholat, maka dia tetap sholat, puasa dia tetap berpuasa. Jadi intinya apabila seorang wanita sedang hamil, lalu kemudian di usia 2 bulan, di siang hari, dia sedang berpuasa Ramadan, keluar, maka dia tetap melanjutkan puasanya. Karena dia tidak dianggap sebagai wanita nifas, dia tetap dalam keadaan suci. Jadi status darah yang keluar seperti darah istihadah dan bukan darah haid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.